Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Oke, jadi hari ini saya mau kasih tutorial tentang cara membuat African Flower Granny Hexagon Backpack. Nah, jadi seperti saya punya tutorial tas yang sebelumnya yang saya upload, di sini saya mau kasih sarankan buat bagi kamu yang mau ikut saya punya tutorial yang hari ini saya buat. Kamu bisa stop videonya sekarang, terus kamu nonton dua video yang berkaitan sama video ini, yaitu African Flower Granny Hexagon dan juga Basic Chord. Jadi dua video itu relate sama video yang hari ini saya bikin. Nah, dan juga kalau misalnya kamu penasaran sama anting-anting yang ada saya pakai sekarang ini, kamu bisa bikin juga, karena saya sudah bikin tutorialnya, nanti saya taruh di description box linknya. Oh ya teman-teman, jadi untuk backpack ini saya bikin tutorialnya jadi dua part. Jadi ini saya akan upload part satunya, itu isinya tentang cara membuat African flower tapi yang setengahnya sama yang segi limanya, karena saya tidak upload di saya punya video yang African Flower Granny Hexagon, itu khusus buat yang segi 6 saja. Tapi kamu harus nonton itu juga karena detail yang lengkapnya itu ada di sana. Di sini saya cuma kasih gambaran sekilasnya saja. Nah, terus nanti untuk setelah itu untuk yang part 1 ini juga saya upload sampai di alasnya. Jadi nanti untuk dari yang bagian belakang sampai tasnya jadi itu nanti di part 2. Jadi nanti teman-teman silahkan cek juga part 2-nya ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, jadi untuk membuat setengah granny kita buat simpul lalu 5 kali chain atau rantai. Kemudian single crochet di chain pertama, kemudian buat chain 4 kali dan double crochet 2 kali. Ini double crochet pertama, lalu double crochet kedua, lalu buat chain 1 kali dan double crochet 2 kali lagi. Ini satu, ini kedua, lalu chain 1 kali lagi dan buat 2 kali double crochet. 1 2, lalu chain 1 kali dan double crochet 1 kali. Nah, ini baris pertama dari setengah granny. Nah, kemudian baris berikutnya saya pakai benang yang berbeda. Ini chain 4 kali, kemudian double crochet 2 kali di stitch yang sama. Ini 1, lalu 2. Kemudian di stitch berikutnya double crochet 2 kali. Ini double crochet pertama, kemudian double crochet kedua. Lalu chain 1 kali dan buat 2 kali double crochet lagi di stitch yang sama. Ini 1. Kemudian berikutnya lagi double crochet 2 kali, chain 1 kali, kemudian double crochet 2 kali. Kemudian di stitch berikutnya double crochet 2 kali, 1 2, chain 1 kali. Nah, kemudian putar, lalu buat double crochet 3 kali di stitch yang sama. Kemudian di stitch berikutnya double crochet 7 kali. Nah, ini kalau teman-teman sudah nonton saya punya tutorial yang granny hexagon kan pasti mengerti dia punya urutannya, karena sebenarnya sama saja. Ini tuh hanya setengah granny-nya saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian stitch berikutnya double crochet 7 kali lagi. Ini 2 3 4 5 6 7. Kemudian untuk yang terakhir ini double crochet 4 kali saja, karena kita hanya mau bikin setengah saja. Jadi untuk yang terakhir ini 4 kali. Dan yang terakhir, nah seperti ini.
kemudian kita ganti benang lagi di baris berikutnya. Nah, sini buat rantai 1 kali, kemudian single crochet 2 kali. Ini 1, kemudian berikutnya 2, lalu double crochet ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut dengan membuat single crochet lagi. Nah, jadi untuk setiap kelopak itu dipisahkan dengan double crochet ke bawah. Kalau kamu sudah nonton yang tutorial yang lengkapnya, yang granny hexagon, pasti kamu mengerti. Karena di situ lebih detail lagi penjelasannya. Nah, kemudian nih double crochet lagi. Nah, kemudian lanjut single crochet lagi sama seperti sebelumnya. Single crochet. Teman-teman, ini ada benang yang tak lingkar, jadi saya kasih keluar dulu. Nah, gini teman-teman. Terus lanjut lagi single crochet lagi. Single crochet. Nah, single crochet. Habis itu double crochet ke bawah. Gini, kemudian untuk yang kelopak terakhir ini single crochet cukup 3 kali saja. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa potong benang, terus di baris berikutnya pakai benang baru. Di sini saya pakai benang warna abu-abu. Nah, seperti ini teman-teman. Terus di sini kita rantai 4 kali. Kemudian bikin 1 double crochet. Kemudian lanjut dengan double crochet 6 kali. Jadi 1 double crochet itu tadi bersamaan dengan 3 kali rantai yang tadi kita bikin. Jadi di stitch yang sama. Nah, ini double crochet. Ini untuk membentuk bagian luarnya. Kalau yang di tutorial yang hexagon tuh untuk membentuk hexagonnya. Kalau di sini untuk membentuk setengah hexagonnya. Nah, begini. Terus untuk yang di tengah-tengah ini kita double crochet 1 kali, chain 1 kali, kemudian double crochet 1 kali. Nah, ini sudutnya teman-teman. Jadi nanti deh bengkok sedikit. Ini lanjut double crochet lagi. Ini sisi berikutnya. Double crochet. Double crochet. Double crochet lagi. Kemudian nah ini sudah sampai di stitch bagian sudutnya. Double crochet 1 kali, chain, terus double crochet lagi di stitch yang sama. Nah, kemudian di sini lanjut lagi double crochet. Jadi di sini untuk setiap sisinya itu ada 6 kali double crochet. Ini nanti double crochet sampai ke ujung, terus nanti buat 1 sudut lagi. Nah, ini sudah sampai di ujung, double crochet 1 kali, chain 1 kali, terus double crochet lagi. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini setengah dari granny hexagon. Jadi sekarang saya akan lanjutkan dengan tutorial berikutnya, yaitu granny yang segi 5 atau pentagon. Nah, ini saya chain 5 kali, kemudian single crochet di chain pertama, kemudian chain 3 kali
dan double crochet 9 kali. Jadi totalnya ada 10 double crochet. Double crochet. Nah, kemudian slip stitch. Oke, ini baris pertamanya. Gunting, terus saya pasang benang baru lagi. Nah, ini saya kasih cepat saja karena tutorial yang detailnya itu ada di tutorial African Flower Granny Hexagon. Nah, ini untuk baris berikutnya, chain 3 kali, terus double crochet 1 kali, chain 1 kali, kemudian double crochet 2 kali. Nah, ini masih di stitch yang sama ya teman-teman, tidak pindah. Kemudian stitch berikutnya double crochet 2 kali, chain 1 kali, kemudian double crochet 2 kali. Nah, di sini kita skip 1 stitch, terus di stitch berikutnya baru kita double crochet lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan hal yang sama sampai stitch terakhir. Nah, oke, ini double crochet terakhir, terus slip stitch. Nah, ini slip stitch di chain ketiga, terus slip stitch lagi, terus chain 3 kali lagi, lanjut ke baris berikutnya, double crochet 6 kali di stitch yang sama. Jadi ini double crochetnya di 1 kali chain yang kita bikin di baris sebelumnya. Double crochet, double crochet. Nah, teman-teman bisa lanjut dengan membuat masing-masing 7 double crochet di setiap stitch. Oke, ini stitch terakhir, terus kemudian kita slip stitch di chain 3. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita potong benangnya dan pakai benang baru lagi. Saya pakai warna biru. Oke, masukkan benangnya, terus kita buat rantai 1 kali, single crochet 5 kali, single crochet, single crochet, terus sampai ke bawah. Nah, habis itu bikin double crochet jadi sama kayak sebelumnya teman-teman, baris ini. Oke, ini sudah di stitch terakhir, terus kita slip stitch di chain yang kita buat di awal tadi. Ini saya kasih cepat saja karena ini tutorialnya sama kayak yang granny hexagon, sama juga sih sebenarnya sama yang setengah granny tadi. Nah, ini bagian yang terakhir, baris yang terakhir. Ini saya pakai abu-abu sama kayak yang sebelumnya. Nah, kemudian chain 3 kali, kemudian double crochet 7 kali. Nah, ini karena warna dasar dari tasnya ini abu-abu, jadi untuk bagian lapisan luar nih saya pakai warna abu-abu. Double crochet. Nah, kemudian double crochet 1 kali di stitch berikutnya, chain 1 kali, dan double crochet lagi di stitch yang sama. Oke teman-teman, silakan lanjut sampai di stitch yang terakhir. Nah, ini buat double crochet lagi di stitch yang awal kita buat tadi, terus chain 1 kali, terus slip stitch di chain ketiga. Ini slip stitch. Oke, tarik benangnya. Nah, seperti ini teman-teman, terus tarik benang, habis itu potong. Oke teman-teman, jadi ini granny pentagonnya atau segi 5.
Seperti ini teman-teman. Nah, nanti granny ini untuk pembuatan bagian belakang sama depan tasnya saja. Jadi untuk alasnya saya tidak pakai. Jadi kita lanjut ke pembuatan alasnya. Oke, jadi untuk alasnya saya pakai 7 granny hexagon di sini. Saya belum pakai yang segi 5 sama setengah. Di sini saya masih pakai granny hexagon. Nah, jadi di sini saya akan satukan 7 granny hexagon ini. Nah, jadi untuk menyatukannya di sini saya akan pakai slip stitch. Nah, dan saya slip stitchnya ini di front loop dari 2 granny ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini bagian depannya. Terus untuk granny yang sebelah ini nanti saya pakai bagian depannya lagi. Dan saya sudah kasih masuk ke bagian front loop atau bagian depan. Terus ini juga bagian depannya. Terus saya masukkan benang. Nah, seperti ini. Habis itu chain 1 kali. Dan di sini saya lanjut dengan buat slip stitch. Jadi di sini untuk menyatukan granny-nya saya pakai slip stitch. Nah, ini saya slip stitch. Maaf ya teman-teman, ini ke bawah-bawah terus nih. Nah, seperti ini. Terus slip stitch lagi. Kalau misalnya kamu pakai back loop juga tidak apa-apa, itu terserah kamu saja. Ini suka-suka saya saja sih, saya pakai bagian depan. Nah, ini slip stitch. Nah, teman-teman bisa lanjut sampai di yang chain, ada 1 kali chain itu. Jadi itu bagian sudutnya, jadi slip stitch sampai di situ. Terus nanti bisa sambung ke granny yang berikutnya. Jadi di sini kita sambungnya itu per sisinya. Nah, ini saya pakai slip stitch. Kalau kamu mau pakai single crochet juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Nah, seperti ini teman-teman nanti hasilnya. Nah, kalau misalnya kamu bingung, kamu bisa taruh begini, terus nanti kamu samakan lagi. Jadi ini saya akan lanjut ke granny berikutnya. Jadi ini saya ambil granny yang satunya. Habis itu saya satukan dari yang sudut. Jadi tadi untuk sudutnya itu kan ada chain 1 kali antara double crochet. Nah, nanti saya slip stitch dari stitch itu. Ini teman-teman bisa lihat saya slip stitchnya pakai yang front loop yang tadi saya bilang. Ini saya slip stitch, slip stitch, slip stitch. Ini kalau misalnya kamu mau pakai alasnya ini gabung dengan yang segi 5 juga tidak apa-apa, cuman di sini saya pakai yang hexagon saja. Nanti yang segi 5-nya buat di bagian belakang tas sama depan saja. Ini slip stitch. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya kamu bingung kan bisa taruh kayak saya begini. Karena kadang saya bingung juga, jadi kayak saya sudah jahit sampai mana begitu. Nah, begini, ini saya jahit ke bawah begini. Nah, terus nanti saya kasih putus benangnya. Habis itu nanti saya lanjut di bagian atas. Nah, jadi saya chain 1 kali, terus saya akan kasih putus benangnya di sini. Nah, seperti ini. Terus ini saya lanjut dengan granny berikutnya. Jadi teman-teman lanjut saja dengan granny berikutnya. Jadi pakai front loop. Kalau misalnya kamu pakai back loop juga tidak apa-apa. Ini saya kasih masuk benang, terus saya lanjut slip stitch. Nah, jadi cara menyatukan granny-nya begitu ya teman-teman.
Jadi kan bisa lanjut sampai ke granny yang terakhir. Jangan sampai ada sisi yang tidak disatukan ya teman-teman, nanti bisa bolong nanti tasnya. Kalau misalnya bagian luar kan tidak apa-apa, tapi bagian dalam jangan sampai ada yang lupa kamu jahit, karena nanti bolong, tasnya tidak akan jadi. Teman-teman bisa slip stitch. Nah, ini saya sudah sambung tadi, terus akan sambung lagi ke atas sini, terus ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, sampai di granny yang terakhir di sini. Oke, ini saya punya granny-nya, saya sudah satukan semuanya. Nah, ini bagian depannya. Kalau yang tadi itu bagian belakangnya. Nah, sekarang saya akan lapis bagian luarnya. Nah, untuk bagian luarnya ini, untuk yang bentuk yang lembah atau dia ke dalam itu nanti saya akan kasih tahu tutorialnya sekarang. Jadi biar untuk yang bagian lembah yang lainnya kan bisa ikuti. Nah, jadi ini pertama rantai 1 kali, kemudian single crochet 2 kali. Ini 1, terus ini kedua, terus half double crochet. Ini half double crochet pertama, terus half double crochet kedua, terus double crochet 1, 2, terus half triple crochet 1, 2 di stitch berikutnya, kemudian triple crochet 3 kali. Ini triple crochet pertama, kemudian ini triple crochet kedua, dan triple crochet terakhir 3. Kemudian half triple crochet 2 kali. Jadi semakin ke bawah deh semakin besar ya teman-teman, biar nanti dia rata. Jadi di sini saya mau kasih rata yang bentuknya lembah gitu. Nah, kemudian stitch berikutnya 2 kali double crochet, kemudian half double crochet, kemudian buat 4 kali single crochet. Ini single crochet ketiga, terus yang terakhir keempat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia agak naik sedikit, tidak kayak tadi dia curam sekali. Kemudian untuk bagian sini saya chain 4 kali. 1, 2, 3, 4. Triple crochet 1 kali. Lalu half triple crochet 2 kali. Yang pertama,
Terus ini yang kedua. Nah, terus teman-teman bisa lanjutkan jadi sama kayak tadi, supaya menutupi yang bagian miringnya itu biar nanti dia sama rata. Teman-teman bisa lanjut. Nah, kira-kira nanti bentuknya begini. Nah, ini saya akan lanjut sampai ke stitch-stitch yang berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya lapisnya 2 kali. Jadi ini lapisan keduanya. Tadi satu lapisan yang pertama saya sudah bikin, terus ini sekarang lapisan keduanya. Oke, ini sudut yang terakhir. Nah, ini saya akan bikin seperti yang sebelah sini. Nah, jadi saya mulai dengan single crochet dan lanjut sampai ke stitch terakhir. Oke teman-teman, ini alasnya sudah jadi. Nah teman-teman, jadi tadi itu proses pembuatan yang granny setengah, segi 5 sampai alasnya. Nah jadi untuk yang proses sampai tasnya jadi itu nanti saya bikin di part 2. Jadi sampai ketemu di part 2 nya ya teman-teman. Dadah.